kok setar mateng. Wong Islam kok gak kerasan neng masjid berarti atine mati, hatinya mati. Kalau hatinya mati tapi jasadnya masih hidup, itu namanya betang lanjelen. Betang lanjelen. Batang mlaku-mlaku. Woi. Woi. Saya sering ditanya, ini solusinya gimana? Kenakalan remaja, degradasi moral, macam-macam ya. Remaja yang nakal-nakal. Jawaban saya simpel, karantina di masjid. Asal mau dikarantina di masjid, waras. Anak-anak yang suka mabuk, karena dia nggak mau ke masjid. Coba racun ke masjid, yakin waras. Ayo berani mabuk nih sore beduk. Ya das nih jerit beduk kamu. Nggak ada ceritanya. Pokoknya kalau ada remaja mau ikut gabung remaja masjid, aku udah tak cap wong api wis ngono ae wis. Ini bukan cuma remaja aja, termasuk anak-anak umur 57, 58. Iya, kita asal mau akrab dengan masjid, betah kerasan di masjid seperti api. Dua, masjid itu simbol sholat berjamaah. Jamaah itu ada imam, ada makmum. Imam, makmum, imam pemimpin, makmum yang dipimpin. Imam dengan makmum lebih penting mana? Halo, penting imam apa penting makmum? Sama, imam penting, makmum juga penting. Maka semua kita itu penting, jangan berebut dan merasa diri paling penting, karena semuanya penting. Demi Allah, yang hadir di sini semua penting. Bukan berarti Bu Menteri paling penting, enggak. Enggak. Tanpa kehadiran panjenengan, Bu Menteri enggak ada apa-apanya. Bisa enggak membayangkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pidato sendirian di sini? Jadi panjenengan semua menyelamatkan Bu Menteri dari disebut gendeng. Kalau nggak ada jenengan, Bu Menteri pidato sendirian, gendeng. Maka jenengan lah yang menyelamatkan beliau dari kegendengan. Lebih-lebih Anwar Zahid, pedoai, jujur, saya sudah ceramah sendirian di sini, nggak berani. Semua penting. Tinggal bagaimana kita menjalankan peran masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya ini yang saya maksud sinergitas, kita harus saling sinergi gitu loh maksud saya. Tadi saya sampaikan ada hal yang kiai tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan polisi misalnya. Sebagaimana polisi bisa menyelesaikan hal yang kiai tidak bisa menyelesaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, contoh sederhana. Ada orang mabuk, 30 orang mabuk berjamaah. Wah, yang diminum mus pokoknya cap kontol, vodka, topi mereng. Yuk pas dirimu ngoplos nih. Ini kau nek arahnya kau bisa milih kawan. Iku saya ditambahi autan, digeceki obat nyamuk bakar. Itu arahnya. Tambah lem kayu barang. Misalnya ada orang maaf ya, teler sambil nyekek botol, 30 orang. Saya udah kadung dipanggil kiai, tak kiai beneran tak enggak. Tak datengin dia. Terus tak bilangin, ayo tangkap itu yang mabuk. Al-khamru ummul khaba'ith. Minuman keras adalah induk dari semua kejahatan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisir wal ansabu. Yakin gak kira buya? Malah ndasku dikepuli botol ini nggak mungkin bubar, malah kepalaku yang dikepuli botol sama orang-orang. Tapi kalau yang datang polisi, ayo tangkap itu yang mabuk, pasti lari tunggang langgang. Paham? Paham? Contoh lagi, saya pengen bangun pesantren atau pengen bangun masjid, anggarannya 50 miliar. Loh kan sekarang santrinya udah 1.500 lebih dan semua gratis. 1.500 santri semuanya gratis.
yang 400 sekian yatim. Misalnya saya pengen bangun masjid, anggaran 50 miliar, saya keliling Indonesia. Nah, terus saya ngedar sorban, apa kotak infak, saya keluarin dari man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mau ikut berpartisipasi membangun masjid, Allah akan bangunkan untuknya istana megah indah di surga. Surga tak edarno paling lu 2.000, 5.000 rupiah, 2.000, 5.000. Saya ketahui nggak jadi bangunan masjid saya. Saya keliling tiap malam itu, ayat saya keluarkan, dalil saya keluarkan, 50 tahun nggak berdiri masjid. Tapi kalau seorang menteri nggak usah pakai dalil, mana mau? Kalau ibu menteri nggak usah pakai qola ta'ala, nggak usah pakai qola nabi, anggarkan 50 miliar untuk masjidnya Anwar Zahid, tanda tangan merah-merah, cepat selesai. Nggak usah pakai qola ta'ala, nggak usah pakai qola nabi, nggak usah ngiderno sorban, stempel kalau tanda tangan tok cetok karena tanda-tanda. Paham? Maka saya sering sampaikan, Ustadz Kiai jangan anti politik. Politik itu penting. Politik melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan kebijakan. Salah pilih orang, mohon maaf, kebijakan yang diambil nanti tidak berpihak kepada sampean. Makanya saya milih Kiai. Kalau salah pilih kebijakan tidak berpihak kepada sampean, mana oleh antum di sini. Gak ngerti wong rayu. Begini caranya gini. Oleh saya udah guru oleh. Halo. Halo. Contoh. Tadi saya sempat singgung, di Surabaya ada satu kawasan yang dikenal dunia, namanya Gang Waladoli. Gang Waladoli, prostitusi terbesar kedua se-Asia. Waktu itu tahu nggak jumlah PSK-nya? 17.000 sekian. Saya punya datanya ini. Langganan. Saya itu sebenarnya sering ngisi pembinaan di sana. Itu kalau diajak istighfar, kalau diajak zikir, nangis semua. Ibadah kabeh bocah tahlilan jak zikir, nangis gitu-gitu. Tapi baru yang buka praktek. Bisnisnya apa? Jual sarang burung. 17.000 lebih. Kiai se-Jawa Timur itu sumpah apa ya? Gerah. Kiai seluruh Jawa Timur sumpah waktu itu loh mikir nonton. Semua doa sering diadakan istighosa, mohon kepada Allah, Allahumma bubarkan doli, Allahumma bubarkan doli. Semakin diistighosai semakin rame, semakin diistighosai jumlah penjual sarang burungnya tambah akeh, begeng-genge tambah akeh. Bahkan kiai sing doan yang mati-mati itu jahat kan tuh, ya Allah, lonte-lonte doli panjenengan damel gudiken sedaya, bikin boresen sedaya, ya Allah, kok rengen sedaya. Lho, ditungani ngono tambah mulus-mulus. Kiai nggak mampu membubarkan itu. Tapi begitu seorang wali kota bikin perda nomor sekian, garis merah sekian, kantor komisi sekian, menyatakan Gandoli bubar, tanda tangan merah-merah, stempel, cepat selesai. Paham? Ribuan kiai gak iso bubar. Tapi kebijakan seorang pemimpin mampu menyelamatkan jutaan manusia dari dosanya berzina. Ya permasalahanmu kayak tadi, unek-unek dua makhluk yang mewakili Bapak. Itu misalnya
NU sampai peritel lambung, nggak mungkin dapat solusi. Tapi kalau curhatnya ke beliau, insya Allah ditindaklanjuti. Gitu loh, paham? Tapi lek takon hukum, ojo nonggone menteri. Kalau nak tanya hukum, ojo nonggone komjen. Jenenge Eko Hartono. Kalau tanya hukum, bukan wilayahnya beliau, gitu loh. Makanya saya dengar sambutannya beliau keren, singkat padat. Kenapa? Tak tunggu. Kalau seandainya tadi beliau keluar, qala ta'ala, qala nabi, aku balik. Kenapa? Wilayahku diserobot. Untung nggak keluar dalilnya. Tak simak tadi. Kapan waktu dalilnya? Mulai kan? Ben diceramai diri karo konjen. Nah ini artinya kita punya apa ya? Menjalankan peran masing-masing sesuai dengan peranan masing-masing. Gitu loh. Kamu cinta. Mangga. Kemarin saya itu bawa 170. Cuma ya waktu jamaah saya 1.800 itu pas miladnya travel, hadiahnya ke sana bagi-bagi, termasuk bagi-bagi sarung, bagi-bagi paket umroh gratis. Tuh. Ini Oman ini nggak masuk agenda. Ini nggak masuk agenda. Saya diculik sama makhluk ini. Ini nggak masuk agenda. Mangga. Ya kalau pengen ya kapan-kapan nanti kalau umroh lagi. Hah? Nggak mesti. Oh Mekah. Yang penting difasilitasi. Selama cocok berangkat kalau. Ya maksudnya cocok itu jamaahnya diajak ngaji yuk semangat. Itu loh maksudnya cocok pikiranmu. Gue pikir cocok apa nih? Iku yo. Maaf. Aku mikir duit nih kalau saya nomor 6. Soalnya 1 sampai 5 rukun Islam. Udah demi Allah. Saya ceramah dimanapun, ngaji dimanapun, gak pernah mikir bayaran. Wes mikir kalau melu mikir ruweti, mau mikir materi ruwet, apa mana mikir ngono iku ndak. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian hikmah berikutnya dari Isra Mi'raj itu apa? Tadi beliau sampaikan betapa Rasulullah itu bekerja ulung, Rasulullah itu bekerja tangguh. Ini artinya orang bekerja itu harus profesional. Dan jangan salah ya, bekerja itu bagian dari ibadah. Innallaha yuhibbul 'abdal mu'min. Allah sangat mencintai hambanya yang profesional dan bekerja keras. Bahkan inna minadz dzunuban la yukaffiruha illa sa'i. Ada beberapa dosa yang dosa itu tidak bisa dihapus dengan sholat, dosa itu tidak bisa terhapus dengan haji mabrur, dosa itu tidak bisa terhapus dengan puasa, dosa itu hanya bisa dihapus dengan bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Masya Allah. Kalau niatnya benar loh ya. Makanya ingat, kam min amalin yutasawwaru bi syurati amalid dunya tsumma yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Banyak amal yang kelihatannya itu amal dunia, tampilan luarnya, tapi karena bagusnya niat, maka itu amal bisa berubah menjadi amal akhirat. Kelihatannya amal dunia, tapi karena niatnya bagus, maka menjadi amal akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Oke, tak tambah 5 menit ya. Jadi orang itu disuruh profesional. Apapun kalau profesional, udah ini urusan dunia aja. Apa saja kalau profesional itu menghasilkan cuan banyak. Halo. Masya Allah, Masya Allah.
Bercanda lo bercanda. Agak je, jangan dulu. Agak je. Bercanda kalau profesional. Guyon kalau profesional. Miliaran duitnya. Sule, tukul, soima, modal bekakaan. Tapi karena profesional, miliaran duitnya. Ayo, paham enggak? Main-main itu kalau profesional menghasilkan cuan banyak. Lar mentok ditapeli, tahu lar mentok? Bulunya itik lho. Apa ya mentok itu bisa turunnya apa ya? Entok. Ayo entok. Lar entok lho dicabuti. Ditambal merono balik nomor ini tambal. Tulinan ngono tok ini kelasnya. Jonathan Christie sini suka ginting miliaran dapatnya duit. Ayo coba sampean, ono entok jabutono lari dan sampean. Dapat duit berapa sampean? Coba. Bola satu dipakai rebutan 22 orang, kayak orang gila. Main bola itu satu bola yang merebut 22 orang. Gila ya. Bawa bola sendiri-sendiri kan bisa. Bawa bola sendiri-sendiri, tendang sendiri, bawa pak bikin gol sendiri, masukin gol sendiri. Selesai itu, masa satu bola direbut 22 orang. Tapi kalau profesional, tahu nggak berapa harganya kakinya Cristiano Ronaldo? Berapa itu harganya? Nek sikilmu larang sikil mejo, sikil mejo ditetel payu, sikilmu tetelan. Ayo coba, sekujur tubuh manusia kalau digerakkan secara profesional menghasilkan duit. Rambut ini kalau profesional diruai, diremyak, digobek kena seret maka tulisannya zing nayak beberapa detik aja di televisi duit tok. Mata kalau profesional jadi duit nih tukang syuting modalnya nginceng tapi karena matanya profesional jadi duit. Ngelelek matamu senengan ngincengi wong akeh coba ngomong. Hidung kalau profesional jadi duit. Penjual parfum ya modalnya hidung profesional jadi duit. Coba halo cangkem dulu nek profesional ngomong sak jam lebih dikit ini ketok hasilnya ngalah-ngalahin gajimu 4 bulan setengah tahun ngomong sak jam tok itu cangkemnya profesional. Iya kan, murid ini kalau profesional ngomong 1 jam lebih dikit ngalah-ngalahin gajinya konjen coba tangan gitu kalau profesional dapat duit yuk itu tugasnya kan apa? Ule-ule pentil kan dulenan pentil jadi duit karena tangannya profesional. Masya Allah. Sehingga agar profesional tadi kita profesionalitasnya kita yang kurang, SDM kita yang lemah, sehingga maaf terjadi banyak kezaliman terhadap pekerja migran Indonesia. Itu ya karena salahnya tadi, semacam tadi loh. Kerjanya di Arab tapi gak iso bahasa Arab, gak iso bahasa Indonesia, isone bahasa Madura tok. Wakeh. Sampai yang niat yang ikhlas insya Allah berkah. Mungkin sampai nggak percaya kalau saya cerita, saya itu dulu pernah jualan onde-onde di Mekah. Kangen dulu. Jadi kalau malam itu goreng onde-onde, pisang goreng, tapi itu jangan dicontoh. Kapan itu dianggapnya? Dia yang terkenal, dulu sampai melihat saya ya gila. Kalau malam itu goreng onde-onde, pisang goreng, terus pagi dia jualan. Kalau waktu pagi orang pulang jamaah dari masjid itu jual, orang polisi rayu melawai, wes tahu aku. Tapi gak tahu, kerucut tak cerita wes tahu aku, gak nyangka tuh saya gitu dari terkenal.
Lah nek dirimu yang pancet ae sampai iki pancet. Soalnya gak profesional. Kapan-kapan tak ceritani mana. Terus gini, iya. Terus jangan tinggalkan namanya nilai spiritualitas itu. Jika gini, banyak orang sukses jadi hebat bukan karena pendidikan akademisnya, tapi karena spiritualitasnya. Apa yang disebut dengan al-hikmah wal barokah. Nah, kalau sudah bicara soal al-hikmah wal barokah, itu maaf, wilayahnya otak apa wilayahnya hati? Hati. Wilayahnya otak apa hati? Hati. Hati. Kalau otak memproduk ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Hati memproduk iman, takwa, hikmah, barokah, outputnya orang-orang bener. Jika sampean jangan heran banyak orang pinter yang nggak bener. Ada pula orang bener tapi nggak pinter. Nah hidup ini harusnya ya pinter, ya bener, ya bener, ya. Gini loh, kalau sekedar pinter gampang. Pengen ahli di bidang pendidikan, banyak fakultas pendidikan, tapi nggak ada fakultas kesabaran. Halo? Pengen ahli ekonomi, banyak fakultas ekonomi, tapi nggak ada fakultas kesejahteraan. Banyak fakultas teknik, tapi nggak ada fakultas takwa kan? Banyak fakultas hukum, tapi nggak ada fakultas kejujuran, fakultas keadilan. Bahkan banyak fakultas dakwah, tapi nggak ada fakultas keikhlasan. Makanya jangan salahkan kalau ada orang habis dakwah 2 jam bicara tentang ikhlas, pulang nggak disangoni, blunder. Karena bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka mohon izin, mohon maaf Pak Konjen, tolong malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji. Saya bukan lulusan fakultas keikhlasan. Gitu loh. Nah, dari hikmah dan barokah ini, makanya Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan kan dibelah dadanya, dibersihkan dulu, itu kan ceritanya wis masyhur. Itu ya itu diantara hikmahnya, sehingga orang itu bisa sama di dalam dakwah, tapi beda di dalam ijabah. Sama di dalam ilmiah, tapi beda di dalam manfaat. Sama dalam mau'idhah, beda dalam inabah. Gampangannya, sama-sama hajinya, tapi beda mabrurnya. Betul? Hajinya sama, manasiknya sama, tapi nilai kemakrurannya bisa berbeda. Sama-sama umrohnya, capeknya sama, tenaganya sama, tapi makbulahnya berbeda. Sama jilbabannya, tapi solehahnya beda. Jilbabannya bisa sama, tapi solehahnya bisa berbeda. Sama-sama air, manfaatnya bisa berbeda. Air 1 gelas, kasihkan ke kiai, bacakan Fatihah aja, ditiupkan. Bisa jadi wasilah sembuhnya penyakit, lancarnya usaha yang macet. Tapi lek cangkemmu gua ngaku itu gede. Maaf, sama-sama baca Quran itu. Ada kata orang Jawa, ono wong maca Quran angen-angen sak maknane, ono maca Quran angen-angen sak mangane. Ya gayane kok. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iki nggo soto apa sate. Itu namanya maca Quran angen-angen sak maknane. Ada yang angen-angen sak maknane, tapi ada yang angen-angen sak maknane. Sehingga saya sering sampaikan, apa di tangan siapa
bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa? Gak paham. Apa di tangan siapa bisa berbeda di dalam fungsi apa karena siapa? Gitu loh. Tembang lerilir kalau di tangan Sunan Kalijogo, lerilir lerilir tandure musumile, itu mampu mengislamkan ribuan orang yang nembang Sunan Kalijogo. Tapi nek sing nembang Sunan Jogo Kali ler sampai menireng, tergantung tanggapannya piro. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Sama-sama bismillah, beda orang yang membaca, beda khasiatnya, beda nilainya. Makanya kalau saya ceramah di Indonesia itu subhanallah, ya, maestronya sholawat Indonesia Habib Syekh, tentu semuanya tahu. Habib Syekh itu cuma arangan aja. Masya Allah, jutaan manusia itu la ilaha illallah, padahal Habib ini la ilaha illallah, jutaan orang. Ayo coba lambemu sampean mulai teko kene sampe kaya kancamu iki gendeng. Allah ya. Ini maksudnya penting namanya al-hikmah wal barokah, sehingga kenapa Rasulullah di-mi'rajkan ini juga mengisyaratkan kepada kita harus selalu memi'rajkan hati kita untuk bisa musul nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jam 11:30 sayang. Nanti disambung lagi kapan-kapan. Ini masih dikit banget ini. Baru minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, baru itu, belum lagi nanti masjid usis ala taqwa. Bahwa masjid itu dibangun atas pondasi ketakwaan. Nilai manusia itu bukan dari profesinya, bukan dari kekayaannya, bukan dari titelnya, pangkat, jabatan, kedudukannya, enggak, tapi takwanya. Artinya apa? Kalau udah bicara tentang takwa, profesi itu enggak penting. Kamu mau jadi konjen, enggak penting. Konjen kalau babu. Ini dalam penilaian Allah, bukan dinilai konjen dan babunya, enggak. Takwanya. Babu takwa, konjen gak takwa, mulia babu. Contoh, konjen takwa, wes babu gak takwa bisa nyenyek berwarna. Gitu loh. Artinya kalau udah bicara takwa itu profesi gak penting. Kamu mau jadi apa itu gak penting, gak dinilai sama Allah. Kamu mau jadi menteri, kamu mau jadi DPR, kamu mau jadi konjen, kamu mau jadi atas, kamu mau jadi ustadz, kamu mau jadi sopir, kamu mau jadi petani, mau jadi pedagang, gak penting. Yang penting itu nilai ketakwaanmu. Profesi itu hanya sarana, profesi itu hanya alat. Yang dinilai adalah takwa, dan takwa itulah prestasi. Karena sekarang banyak orang yang tertipu oleh profesi sampai melupakan prestasi. Profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Ingat, yang dinilai Allah bukan profesi, tapi prestasi. Gitu loh. Nek kiai nek gak berprestasi yo, apian ngono iku sampai prestasi. Gitu loh. Dan prestasi itu ya takwa. Sehingga kalau panjenengan perhatikan sahabat terdekat Nabi, al-asyara al-mubasysyara bil jannah, 10 orang sahabat Nabi yang Allah sudah beri kabar gembira dengan dijamin masuk surga, itu dari macam-macam profesi. Halo. Ada yang berasal dari bangsawan, Zubair bin Awam. Ada yang berasal dari orang kaya, Abdurrahman bin Auf. Bahkan menantu Rasulullah
Itu ada yang kaya raya, sampai sugihnya Utsman bin Affan, kaya luar biasa. Tapi ada yang kismin. Ya kismin itu di bawah miskin. Ali bin Abi Thalib. Jadi menantu Rasulullah ada yang super kaya. Oh ini sambo gak apa-apa nih. Halo. Rumah apa toh? Menantu Rasulullah itu ada yang sangat kaya raya, Utsman bin Affan. Tapi ada yang super melarat, Ali bin Abi Thalib. Rasulullah nggak menilai dari sisi itu, yang dinilai ketakwaannya. Makanya ada sahabat Nabi yang gantengnya luar biasa. Saking gantengnya sampai setiap malaikat Jibril menemui Rasulullah dalam wujud manusia, itu selalu menyerupai wajah dan postur sahabat Nabi itu. Dihya al-Khalid. Kok mantap banget. Tapi ada sahabat Nabi yang ya Allah ya Karim. Rasulullah nggak memandang dari itu, nggak penting. Bukan itu yang dinilai. Sekali lagi bukan itu. Tapi prestasi, dan prestasi itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sampai yang disediakan surga bukan kiai. Kata siapa surga itu monopoli kiai? Kata siapa surga itu monopoli ustaz? Salah ustaz. Apapun profesimu, yang penting kamu takwa, kamu berhak mendapatkan surga. Karena di setiap ayat Al-Quran itu yang disediakan surga itu orang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Wasiyaqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannah. Orang-orang yang bertakwa. Nah, insyaallah ini akan saya sampaikan pada serial berikutnya. Ini kan ya udah ini saya itu kesel. Mohon maaf banget. Insya Allah ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Insya Allah ini tetap akan berkesinambungan. Bahkan saya sudah tekan MOU sama beliau untuk mengunjungi beberapa negara luar negeri. Kalau ada waktunya tapi. Insya Allah. Jadi yang penting panjenengan semua tetap jaga keselamatan dan wajib menjaga citra Indonesia. Karena panjenengan bukan hanya panjenengan secara pribadi, tapi panjenengan juga membawa nama Indonesia. Oke? Panjenengan juga membawa nama Indonesia. Dan insya Allah saya yakin panjenengan pula yang akan mengharumkan Indonesia. Jadilah hamba yang baik, karena berada di negara tetangga, karena berada di negara orang, berada di wilayah orang, ya harus menjadi tamu yang baik. Bagaimanapun panjenengan di negara ini kan tamu, nggih. Apapun profesinya, sesungguhnya panjenengan tamu. Maka jadilah tamu yang baik. Tamu yang baik itu yang seperti apa? Kata Nabi, tamu yang baik itu ad-dhaif kal mayyit. Ternyata tamu yang baik itu tamu yang seperti mayit. Kok Rasulullah menggambarkan kayak mayit itu gimana toh? Mayit itu nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, tapi mulia. Coba, mayit itu nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi mulia. Buktinya, mandi dimandiin, mulia, dipakaiani, dimandiin, bahkan kadang ada yang dibedakin, dikasih minyak wangi, terus digotong. Mulia, kok guyu di kandang. Kenapa mayit kok mulia? Sebab satu, mayit itu nurut. Didusi ya nurut. Ono mayit didusi kok nyambuk. Malah moh ngedusi. Didusi yang meneng ae nurut, derengno yang nurut. Manut digotong yang manut. Makanya mulya. Yang kedua, mayit itu nerimo ing pandum. Nerimo
dimandiin pakai air anget yang nerimo, dimandiin pakai air dingin yang nerimo, gitu loh. Gak cerewet, digotong yang nerimo. Wes ngono. Masa ono main digotong, aja banter-banter ceblok. Ya malah diuncalno. Nerimo. Makanya patuh pada aturan, taat pada aturan. Pemerintah wajib loh ya. Patuh pada undang-undang pemerintah itu wajib hukumnya. Jangan salah. Nah, tadi udah banyak disampaikan oleh beliau. Nanti kalau aku mindoni berarti aku malah melanggar teritorial. Itu bukan wilayah saya. Saya hanya mempertegas saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun kurang begitu maksimal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Harapan saya panjenengan tetap menjaga citra Indonesia, panjenengan tetap bekerja dengan baik, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan lahir batin, mudah-mudahan hasil dari kerja panjenengan benar-benar barokah. Ini saja yang saya sampaikan, sudah hampir jam 12. Sekali lagi, segala salah dan khilaf saya dengan segala keterbatasan dan kebodohan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kiai, mungkin bisa langsung doa bersama Pak Kiai. Tambah aneh nih kita lihat. Mari kita sama-sama berdoa, kita awali dengan membaca istighfar, kemudian nanti kita sama-sama membaca sholawat asyhid. Hafal kan? Hafal semua, yang sama-sama berdoa. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni
الخير كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا دعاء بسر نور الفاتحة. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyerahan cenderamata dari Bapak Ojen kepada Pak Kiai. Kami persilakan. Oke, baik Bapak Ibu.